Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kaligrafi semuanya dimanapun berada? Kali ini saya akan membahas satu keresahan atau mungkin satu katakan sesuatu yang membuatnya kecewa. Saya pernah mendapatkan chat WA begitu atau kata-kata yang menyatakan seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari chat itu, orang tersebut merasa bahwa dia itu sebetulnya sudah belajar kaligrafi dengan kaidah yang mungkin standar, kemudian diajarkan oleh gurunya. Lalu ketika dia melihat-lihat di scroll Instagramnya atau media sosial lainnya itu menemukan konten atau akun-akun yang mungkin kita juga nggak kenal atau tulisannya juga dianggap atau diklaim tidak berkaidah. Lalu kemudian melihat konten tersebut terlihat viewsnya sangat banyak sekali. Terus mungkin di konten itu juga terlihat mungkin kaidahnya yang simple atau tulisannya yang sangat-sangat sederhana, tapi memiliki views yang banyak. Nah, dari situ dia merasa bahwa saya yang sudah bertahun-tahun menulis kaligrafi dengan kaidah, lalu kemudian ada orang yang mungkin tidak belajar dengan kaidah, tapi dia bisa memiliki daya tarik yang lebih di media sosial. Sebelum lanjut, mungkin saya akan disclaimer dulu ya. Jadi kita akan bahas ini, saya pribadi tidak berpihak kemanapun, baik yang berkaidah ataupun yang diklaim sebagai tidak berkaidah. Jadi kita hanya murni membahas kira-kira apa sih yang bisa kita tanggapi dari hal ini. Pertama gini deh, kita lihat dulu dari makna kaligrafi ya. Makna kaligrafi itu sebenarnya macam-macam, tapi saya menemukan satu definisi atau ungkapan yang menarik ya dari salah satu kaligrafer modern yang masyhur. Dia adalah Ustaz Zaki Al-Hashimi. Beliau pernah bilang bahwa kaligrafi itu dia tidak terbatas atau tidak didikotomikan maknanya dengan misalnya kaligrafi yang mempunyai kaidah tertentu atau kaligrafi yang memang kental sekali dengan budaya, misalnya kita sebut dengan budaya peninggalan Turki atau budaya peninggalan Irak, atau memang satu kaidah atau kaidah kaligrafi yang diturunkan dari guru, artinya turun-temurun seperti itu. Jadi dianggap bahwa kaligrafi tidak terbatas seperti itu. Tapi kaligrafi itu sangat luas maknanya. Jadi beliau menyampaikan kaligrafi itu budaya yang ditinggalkan, atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan turos. Juga kaligrafi itu disebut dengan estetika atau sesuatu tulisan aksara Arab yang memiliki keindahan tertentu. Dari makna ini kita coba analisa, kita coba lihat, berarti sebetulnya kaligrafi Arab itu bisa bermakna banyak. Bisa jadi orang yang diklaim sebagai tulisan tulisan yang diklaim tidak berkaidah tadi, itu juga sebetulnya disebut dengan kaligrafi Arab. Kan kalau kita lihat lagi sebetulnya, atau kita tanyakan kepada diri kita itu, apakah kaligrafi yang diklaim tidak berkaidah tadi itu memang betul-betul tidak memiliki kaidah sama sekali? Sebetulnya kalau kita lihat lagi, tulisan yang diklaim tidak berkaidah itu sebetulnya ada kaidahnya. Artinya apa? Kaidah itu kan sesuatu yang mengarahkan, artinya satu dasar yang membuat sesuatu akan menjadi bangunan atau menjadi struktur yang terbangun. Katakan misalnya orang yang diklaim tidak menulis dengan kaidah itu, misalnya dia menulis alif kan. Ketika dia menulis alif, kita bisa tahu itu huruf alif. Nah, itu tandanya apa? Dia menulis alif itu dengan kaidah alif. Apa? Misalnya dia menulis seperti tongkat misalnya, dari atas ke bawah lurus, kemudian dikasih garis tertentu. Lalu kemudian alif itu kita membacanya tidak ba, tapi kita membacanya sebagai alif. Kemudian misalnya kalau dia nulis misalnya huruf jim misalnya, maka jim itu sebetulnya dia nulis sudah benar. Karena apa? Karena kita tidak membacanya sebagai, katakan sebagai kof atau sebagai kaf atau sebagai ya. Jadi sebetulnya orang yang diklaim menulis dengan tanpa kaidah itu sebetulnya dia menulis dengan kaidah, tapi atau cuma memang dia mungkin kaidahnya tidak begitu standar, atau kaidahnya belum mencapai standar apa yang disepakati oleh kaligrafer yang mungkin sudah menulis dengan kuat, atau para master kaligrafi, sehingga
ketika misalnya tulisan itu yang diklaim tidak berkaidah tadi masuk ke dalam lomba atau masuk ke dalam katakan misalnya ada pameran, maka bisa jadi tulisan itu belum masuk standar. Kenapa? Karena orang yang menulis itu mungkin belum belajar atau belum fokus kepada kaidah yang lebih standar, sehingga mungkin tulisannya ya belum bisa diterima dalam event-event tertentu. Nah, selanjutnya mungkin kita bahas terkait dengan kenapa sih tulisan yang diklaim tidak berkaidah tadi kemudian dia bisa lebih viral atau mungkin lebih disukai di dunia maya, di dunia media sosial, misalnya di Instagram, di YouTube, atau di TikTok. Sebenarnya kita perlu sadari bahwa sebagaimana tadi dijelaskan makna kaligrafi, sebetulnya kaligrafi itu atau kaligrafi Arab itu kan dia seni ya. Nah, sedangkan seni itu hal yang begitu menonjol adalah aspek estetika. Maka sebetulnya ketika ada seorang yang menulis di media sosial dengan video begitu, lalu kemudian viral, banyak yang katakan banyak yang like, banyak yang melihat seperti itu, maka bisa jadi karena memang yang ditulis itu memiliki aspek estetika tersendiri. Dan estetika itu ya belum tentu juga terikat dengan suatu kaidah tertentu. Karena memang manusia itu sangat variatif ya, atau bisa dibilang sangat berwarna-warni lah. Bisa jadi bagi dia itu indah atau bagi dia itu estetik, bisa jadi menurut lain juga tidak estetik. Itulah sebabnya mungkin orang yang menulis kaligrafi dengan diklaim sebagai tanpa kaidah tadi, mungkin dengan gaya yang sederhana atau tanpa kaidah standar yang begitu ketat, lalu kemudian ya videonya di like begitu. Kemudian selanjutnya kita kenal bahwa Instagram misalnya atau TikTok itu dia punya algoritma. Algoritma yang disematkan dalam aplikasi-aplikasi itu biasanya dimulai dari pengecekan video kepada audiensnya. Nah, ketika audiensnya itu mulai tertarik, katakan dia mungkin ngasih like atau bahkan ngasih komen begitu, atau melihatnya dengan durasi yang panjang, nah itu bisa jadi algoritmanya akan ngebos atau menekan lagi, terus ditawarkan, dipromosikan kepada audiens. Mungkin ada yang random, kemudian ada audiens yang juga mungkin followernya. Nah itu bisa jadi dengan itu dia terus meningkat. Nah sehingga viewsnya kita lihat menjadi banyak. Kemudian aspek selanjutnya mungkin kita bisa lihat juga dari kualitas video ya, atau mungkin audio yang juga sering dipakai dalam video-video yang ditayangkan. Kualitas video misalnya, saya pernah menemukan video menulis kaligrafi yang sebetulnya tulisannya sederhana, kemudian tidak terlalu berkaidah ketat, tapi dia memiliki kualitas mungkin katakan resolusi yang bagus, kemudian taking angle-nya yang atau sudut videonya yang juga bagus, sehingga orang itu melihat lebih menarik. Nah, di sisi lain ditambah audio yang juga ya berbau islami, kemudian sholawat atau audio-audio yang memang sedang viral, kemudian dari paduan itu menghasilkan tadi algoritma dari aplikasi media sosial itu mendorong kembali untuk dipublikasikan kepada orang yang lebih banyak. Nah teman-teman semua, dari alasan-alasan tadi atau dengan penjelasan tadi, nah dari sini kita mungkin mencoba untuk paham kenapa sih konten-konten yang dianggap mungkin tulisannya kurang berkaidah tapi viewsnya banyak, atau banyak orang yang suka dengan itu. Sekarang kita bahas deh, ini orang-orang yang belajar kaligrafi dengan kaidah ya. Kira-kira kita perlu bersikap bagaimana gitu kan kalau misalnya kita melihat ya mungkin orang-orang yang menulis dengan kaidah kok malah sedikit yang like atau viewsnya sedikit, atau mungkin kurang ketertarikan dari para audiens di media sosial misalnya. Sekarang kita coba untuk bahas dari sisi kuantitasnya atau jumlah orang-orang yang belajar kaligrafi dengan kaidah. Kita mulai misalnya kita lihat di Indonesia itu ya notabene-nya orang muslim ya kan, kemudian penduduknya bisa mencapai 280 sampai mungkin 90 juta. Nah, dari situ kita bisa lihat mungkin ada banyak sekali madrasah-madrasah atau pondok pesantren yang di situ banyak sekali pelajar-pelajar kaligrafi. Nah, dari pelajar-pelajar kaligrafi itu kemudian pastinya ada yang belajar dengan mungkin ya nggak terlalu ketat, dan juga ada juga yang belajar dengan kaidah. Nah, kalau kita rincikan lagi atau kita kerucutkan lagi, orang yang belajar kaidah itu mungkin sangat sedikit sampai saat ini ya. Itu mungkin ya jumlahnya mungkin nggak jauh dari 1% saja di Indonesia ini, sehingga kita bisa lihat dari kuantiti saja orang yang belajar kaidah itu sedikit. Nah, orang yang belajar kaidah ini dia itu dikatakan sebagai orang yang sudah belajar. Nah, kemudian
orang yang sudah belajar ini tentu pengetahuan akan bentuk-bentuk atau kaidahnya lebih banyak dan kemudian lebih terkesan dia memiliki disiplin. Ketika tulisannya ini dilihat oleh halayak umum atau orang-orang yang mungkin ya sekedar dia suka saja dengan keindahan, nah dari situ mungkin dia belum bisa relate atau mungkin dia belum bisa terbiasa. Bahkan yang lebih bisa dilihat lagi, ya orang-orang mana tahu ada kaidah seperti ini, kaidah seperti itu. Yang penting ketika ada tulisan Arab, ketika ada tulisan apa misalnya video-video begitu yang dianggapnya sebagai kaligrafi, ditambah lagi dengan audio tadi, ya dia akan mungkin lebih terhibur dengan yang itu. Dari pemaparan tadi yang mana kaligrafi belajar kaidah itu atau kaligrafer yang belajar kaidah itu, kita bisa melihat bahwa mereka sebetulnya orang-orang yang eksklusif, artinya sangat minoritas sekali. Adapun misalnya nih, kalau memang orang-orang yang belajar kaligrafi dengan kaidah itu mau muncul di media sosial begitu ya, dia kemudian menulis, kemudian di like banyak orang, kemudian viewsnya juga bisa banyak, sudah menurut saya orang yang sudah belajar kaidah ini sebetulnya ya dia tinggal mempelajari saja bagaimana algoritma media sosial, bagaimana membuat video sinematik tulisan yang bagus, dan mungkin kemasan-kemasan atau variabel-variabel lain, sehingga mungkin anggapan bahwa orang yang diklaim tidak menulis dengan kaidah itu ya bisa disaingi, ya tentu pelan-pelan. Nah dari situ ya sebetulnya nggak ada istilah misalnya sudah belajar kaidah bukan bertahun-tahun tapi dia mungkin kalah di media sosial. Kalau kita lihat dari fenomena tadi, ya sebetulnya kalau diambil jalan tengahnya, ya bagi mungkin penulis-penulis atau konten-konten kreator yang menulis kaligrafi yang mungkin diklaim belum berkaidah atau belum berkaidah standar, ya baiknya mungkin ya belajar kaidah yang standar, lalu kemudian bisa menampilkan tulisan atau membuat mata kita ini lebih familiar dengan tulisan-tulisan yang memiliki kaidah yang standar. Bagi teman-teman kaligrafer yang belajar dengan kaidah, ya tentunya jangan berkecil hati. Ya masa gara-gara medsos saja kita kemudian runtuh seperti itu. Ya pun kita tahu bahwa kita belajar kaligrafi, belajar kaidah pun kan bukan semata-mata karena ingin kemudian ada banyak views, ada banyak yang melihat video. Atau juga banyak sebetulnya orang-orang yang menulis kaidah itu atau menulis kaligrafi dengan kaidah itu nggak ngupload juga kadang-kadang. Nah jadi dari orang-orang yang belajar kaligrafi dengan kaidah, ya tentunya kalau mau bersaing di media sosial, tentu kita harus belajar banyak juga terkait dengan aspek-aspek algoritma misalnya dan hal-hal yang tadi sudah kita sebutkan ya. Dan untuk teman-teman semuanya ya yang bagi yang ingin belajar kaligrafi dengan kaidah, tentunya kita sangat mendukung dan itu sangat banyak sekali jalannya. Kita tahu sekarang di Indonesia ini banyak sekali sekolah-sekolah offline maupun online itu semua banyak yang mengajarkan kaligrafi, belajar kaligrafi dengan kaidah-kaidah yang memang sudah divalidasi dan kaidah-kaidah yang diakui bahkan level internasional. Oke, mungkin sekian pemaparan dari saya. Teman-teman yang punya komentar atau punya pandangan lain terkait hal ini bisa komen di kolom komentar tentunya. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.